warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamala Todingan, NIM G0024079 dari kelompok A1 Kedokteran 2024. Di video ini merupakan video pengganti dari praktikum yang pertama, yaitu mengenai traktus respiratorius yang superior dan inferior. Namun pada video kali ini saya hanya akan membahas tentang traktus respiratorius yang superior, yaitu terdiri dari nasus, kemudian ada faring dan laring. Nah, yang pertama yaitu tentang nasus. Yang akan kita bahas pertama yaitu dari nasus externus atau nasus yang bagian luar. Jadi nasus ini terdiri dari beberapa os, yaitu dari ada os nasal, kemudian ada os maxilla dan os frontal. Kemudian untuk kartilagonya itu ada 4 kartilago. Yang pertama yaitu processus lateralis cartilago septinasi yang ini. Nah, kemudian ada cartilago alaris. Cartilago alaris itu ada 2. Dia ada mayor dan ada minor. Yang mayor itu yang ini. Nah, kemudian yang minor itu yang kecil ini. Yang ini. Nah, kemudian yang tanda panah ini itu adalah cartilago septinasi. Lanjut ke kafumnasi. Jadi kafumnasi itu ada apertura sama ada regionya. Kalau aperturanya atau pintu masuknya, dia itu ada yang pertama yaitu nares. Jadi di pintu masuknya ini itu ada yang namanya nares. Nah, nares ini dia itu menghubungkan kafumnasi dengan bagian inferior dari nasus externus sama lingkungan luar. Nah, kemudian ada apertura lagi bernama coana yang ini. Nah, jadi coana ini dia itu yang membuka ke nasofaring. Jadi dia menghubungkan kafumnasi sama nasofaring yang ada di belakangnya. Ini coana. Nah, kemudian untuk regionya, yang pertama yaitu ada vestibulum nasi. Vestibulum nasi ini, yang warna hijau ini, dia itu adalah ruangan di bagian dalam nares yang dibatasi oleh kulit dan terdapat rambut yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Nah, kemudian ada regio yang paling besar atau regio respiratoria. Dia itu dipenuhi sama epitel respiratori atau epitel pseudokompleks kolumner yang bersilia. Nah, di ini banyak suplai neurovaskularnya, kemudian banyak sel-sel mukusnya juga. Kemudian di apex septum nas, di apex dari kafumnasi itu ada regio bernama regio olfaktoria. Nah, di ini regio bentuknya kecil, yaitu terdapat di apex. Kemudian dia dibatasi oleh epitel olfaktorius. Nah, di epitel olfaktorius itu ada yang namanya reseptor olfaktorium. Gitu. Kita lanjut ke dinding lateralnya dari septum nasi. Nah, jadi kita bahas septum nasi dulu. Jadi septum nasi itu adalah dinding di medial yang memisahkan kafumnasi yang kanan dan kiri atau kafumnasi dextra dan sinistra. Nah, kemudian kafumnasi itu kan ada dinding lateralnya. Nah, dinding lateralnya dari kafumnasi itu memiliki 3 lengkungan tulang yang bertingkat. Nah, dinamakan dengan concha nasalis. Jadi karena ada 3, dia atas, tengah, dan bawah. Jadi ada concha nasalis yang superior, kemudian ada concha nasalis yang mediana, kemudian ada concha nasalis yang inferior. Nah, masing-masing dari concha nasalis ini dia itu membagi kafumnasi akhirnya menjadi 4 saluran udara lagi. Nah, yang paling atas itu namanya recessus sphenoethmoidalis. Kemudian ada meatus nasi superior yang ini, kemudian meatus nasi mediana, kemudian meatus nasi yang inferior. Nah, jadi masing-masing dari dari meatus dan recessus ini itu tuh merupakan muara dari sinus paranasalis sama ductus nasolacrimalis. Nah, kalau yang recessus sphenoethmoidalis itu merupakan muanan dari sinus sphenoidalis. Kemudian untuk
meatus nasi superior, dia itu merupakan muara dari selule ethmoidalis yang posterior. Kemudian yang mediana, dia itu ada beberapa struktur sebenarnya. Jadi ada bula ethmoidalis, jadi dia itu berbentuk kubah. Nah, dia itu merupakan muara dari selule ethmoidalis yang mediana. Kemudian ada hiatus semilunaris, dia itu melengkung di bawah si bula tadi. Dia itu merupakan muara dari sinus maxillaris. Kemudian ada infundibulum ethmoidal sama processus uncinatus. Kemudian untuk meatus nasi dari yang bagian inferior, dia itu merupakan muara dari ductus nasolacrimalis, seperti itu. Lanjut ke faring. Kita ke faring. Jadi faring ini merupakan suatu saluran fibromuskular sepanjang 12-14 cm yang menghubungkan kafum nasi sama kafum oris dan kafum oris dengan laring dan esofagus. Jadi kafum nasi sama kafum oris itu dengan laring itu dihubungkan sama si faring ini, seperti itu. Nah, jadi dia itu membentang dari basis krania ini sampai cartilago cricoidea yang ada di trakea. Kemudian nanti itu berlanjut ke esofagus. Yang pertama, jadi faring itu terbagi menjadi 3 pars atau 3 regio, menjadi nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Yang pertama yaitu nasofaring. Nasofaring ini dia itu letak skeletopisnya, dia itu VC1 sampai VC2. Nah, ya, jadi dia ada beberapa struktur penting, yaitu ada opte di sini. Nah, jadi opte itu adalah osteum pharyngeum tube auditive eustachii. Kemudian ada tonsilla pharyngea. Nah, dia itu di bagian posterior dari si nasofaringnya ini. Kemudian ada torus tubarius atau peninggian di bagian superior dan posterior dari optenya. Kemudian ada torus levatorius ini merupakan peninggian di bagian bawah atau di bagian inferior dari optenya, yaitu dibentuk sama musculus levator palatini. Kemudian ada recessus pharyngeus. Recessus pharyngeus ini dia itu terletak di dorsal dari torus tubarius tadi yang ini. Jadi torus tubarius, yang bagian dorsalnya ada recessus pharyngeus. Lanjut ke orofaring. Jadi orofaring ini dia letak skeletopisnya VC2 sampai VC3. Dia itu berfungsi sebagai untuk proses pencernaan. Dia itu ada isthmus facium, arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus, kemudian ada fossa tonsillaris, sama ada vallecula epiglottica yang ini. Nah, ya. Jadi vallecula epiglottica itu dia itu tempat yang ini. Jadi dia itu tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Iya, seperti itu. Kemudian lanjut ke laryngofaring. Nah, jadi laryngofaring ini dia letaknya di VC3 sampai VC5 kurang lebih, dan dia ada dua bangunan penting, yaitu fossa piriformis. Jadi fossa piriformis itu dia itu terletak di bagian kanan dan kiri dari laryngofaring ini, yaitu berfungsi buat menampung benda tajam yang tertelan. Jadi kalau yang tumpul tadi itu ditampung sama vallecula epiglottica, kalau yang tajam, benda tajam yang tertelan itu ditampung sama fossa piriformis. Nah, kemudian ada yang namanya aditus laringis. Seperti namanya, yaitu seperti namanya aditus, yaitu pintu masuk menuju laring. Oke, selesai. Lanjut ke laring atau laringis. Nah, jadi di laringis ini yang kita akan bahas pertama yaitu adalah skeleton laringis. Jadi skeleton laringis itu terdiri dari cartilago atau tulang lunak. Nah, yang pertama yaitu cartilago thyroidea atau yang paling besar, yang ini. Nah, cartilago thyroidea ini dia itu yang membentuk jakun atau Adam's apple.
Dia itu kalau di pria dia membentuk sudut sekitar 90 derajat, kalau di wanita dia itu 120 derajat. Selanjutnya ada cartilago cricoidea. Cartilago cricoidea yang ini. Nah, cartilago cricoidea itu yaitu melingkar di bagian bawah atau di bagian inferior dari cartilago thyroidea. Nah, kemudian ada cartilago epiglottis. Kalau yang bagian anterior ini dia bentuknya kayak gini, tapi kalau di bagian posterior dia itu bentuknya seperti daun. Ya, kemudian ada cartilago arytenoidea. Nah, jadi cartilago arytenoidea itu berbentuk piramidal ya. Nah, kemudian di apex dari arytenoid itu dia ada cartilago corniculata. Kemudian ada cartilago cuneiformis dan ada cartilago triticea. Selanjutnya ke cavitas laringis. Cavitas laringis ada beberapa bangunan penting, yaitu plica vestibularis, ada plica vocalis, kemudian ada rima vestibuli, rima glottidis. Nah, untuk plica vestibularis atau yang di bagian luar ini, dia itu ada kanan dan kiri. Dia itu disebutnya sebagai pita suara palsu. Nah, kemudian yang di bagian dalam ini dia itu ada plica vocalis atau pita suara asli. Dia itu berfungsi buat mengontrol produksi suara. Dia terdiri dari ligamentum vocalis dan musculus vocalis. Nah, ruangan yang terletak di sekitar di antara plica vocalis itu disebut dengan rima glottidis. Nah, sedangkan kalau untuk yang ruangan celah di antara plica vestibularis itu disebut dengan rima vestibuli yang dexter sama sinister. Ya, mungkin sudah selesai untuk video pengganti praktikum yang pertama, yaitu membahas tentang tractus respiratorius severius. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.